sawit untuk masyarakat kelapa sawit dan daerah. Ini dulu sebetulnya sebelum main bas mau jadi pengusaha kelapa sawit, Pak. Tapi dia mimpi antara kelapa sawit dan bintang tuh dia nggak bisa bedain, makanya dia masuk ke bas saja. Oke, sekarang terakhir. Masing-masing dari Anda boleh bertanya kepada narasumber saya di sebelah kanan. 1, 2, 3 langsung saja. Pertanyaannya apa ditujukan kepada siapa? Setelah itu nanti akan bergiliran bahwa Bapak menjawab dan kita sudahi acara ini. Karena saya harus segera pulang ke rumah, mau dihilirisasi oleh istri saya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Herman, Pak Edrajat dari Dirjen Perkebunan. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, kalau kita berdiskusi tadi ternyata titik poin atau permasalahannya itu di perusahaan-perusahaan korporasi ya Pak ya. Dalam arti LSM itu menyerangnya kan tidak semua menyerang ke seluruh elemen, tapi beberapa korporasi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin ada salah satu perusahaan besar yang ditolak oleh Burger King ataupun Unilever maupun perusahaan-perusahaan besar yang lainnya. Berarti di sini titik poinnya kalau menurut saya adalah perusahaan besar itu mempunyai celah untuk bisa diserang atau di black campaign oleh LSM. Yang saya tanyakan adalah apa sih Pak susahnya untuk mengcounter attack atau mengcounter balik black campaign ini? Apakah dari pemerintah itu merasa dalam arti memang yang di black campaign itu fakta sehingga kita merasa kesulitan untuk mengcounter attack dengan fakta-fakta itu? Ya kalau kita lihat ternyata memang kalau di black campaign itu sosial memang nyata banyak sekali buruh-buruh kelapa sawit yang gajinya per hari kurang lebih 10.000 sampai 15.000, itu kan sangat memprihatinkan. Yang kedua adalah apa sih kerugiannya terhadap dari black campaign ini, kerugian terhadap produksi baik dari hulu maupun hilir. Baik. Ya, terima kasih. Ya, itu saja ya, karena sudah cukup banyak nih pertanyaannya. Berikutnya, silakan. Pertanyaan untuk siapa? Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya saya ajukan kepada Pak Profesor Muhammad Arif. Ketika beberapa black campaign itu sudah pernah dilakukan, saat ini sebenarnya sedang berbeda yaitu isu tentang lingkungan maupun isu tentang sosial dan sebagainya. Artinya sudah ada pengalaman-pengalaman terhadap black campaign yang dilaksanakan. Sebenarnya pada dasarnya ada beberapa perusahaan yang memang terlibat langsung terhadap isu black campaign ini, dan ketika tadi ada rencana moratorium lahan, bahwasanya ketika memang justru ada moratorium dari pihak faksi sendiri akan kekurangan lahan usaha, akan kekurangan lahan-lahan yang akan dibuka lagi. Pertanyaannya, artinya apakah itu tidak membuat gerah? Karena tadi ada target bahwasanya 40 juta ton per tahun. Itu targetnya tahun 2020. Itu apakah akan menghambat atau bagaimana kira-kira? Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari dia untuk menutup ke Pak Herman ya. Terima kasih. Pertanyaan jelas kepada Pak Herman dari Komisi 4. Pertanyaan saya, tadi kan mungkin Bapak juga sudah mengakui bahwa selama ini pengawasan terhadap perusahaan korporasi perkebunan memang sedikit ada kendala. Mungkin saya ingin bertanya, selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 4 itu seperti apa teknisnya Pak? Kenapa yang tadi Bapak bilang ini cerita lama, tapi kok cerita lama yang terulang-ulang lagi Pak? Berarti kan bertahun-tahun ini pengawasannya juga mungkin cerita lama, nggak beres-beres juga pengawasannya. Mungkin saya pengen pengawasannya seperti apa? Terus juga mungkin ada kebijakan apa, jadi jangan terfokus terhadap kelapa sawit, karena perkebunan pun walaupun prima donanya ke kelapa sawit, tapi kan mungkin ada alternatif lain, mungkin seperti kelapa yang seluruh bagian tumbuhannya bisa digunakan gitu. Pak, baik, terima kasih. Masih satu Pak, silakan dijawab dari Bapak. Baik, terima kasih. Saya juga ingin berifer yang terakhir tadi. Kalau dikatakan bahwa kelapa adalah the tree of life, justru sekarang itu kelapa sawit juga dibuktikan sama halnya dengan kelapa, artinya semua bagiannya itu menghasilkan nilai tambah. Oleh karena itu harusnya zero waste, tidak ada limbah. Oleh karena itu salah satu tuduhan bahwa kelapa sawit juga misalkan merusak lingkungan dari dari limbah dan lain-lainnya sebenarnya dapat ditepis, karena fakta empirik itu menyatakan bahwa dapat diubah menjadi komoditas produk lain. Ya, maksud saya bukan komoditas, produk lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang dikatakan oleh Arif itu memang sangat penting sekali, dan pada saat pemerintah mengumumkan bahwa menginginkan target 40 juta ton CPO produksinya pada tahun 2020, langsung international community, terutama yang menyuarakan black campaign, kami sudah mengidentifikasi siapa saja yang telah melakukan black campaign. Kami sangat intensif melakukan pemantauan, monitoring, dan kemudian kami tahu persis bahwa salah satu diantaranya ini adalah target yang paling empuk pada saat pemerintah menginginkan 40 juta ton. Yang dalam angan-angan mereka kan, yang dalam benak pikiran mereka pasti akan 2 kali produksi dan itu pasti akan merambah hutan baru.
itu kan apa yang di benak mereka, dan saya kira dalam perspektif itu juga mereka tidak salah, karena memang ekstensifikasi dianggap yang paling gampang. Akan tapi ternyata memang tidak gampang, dan tidak, artinya realisasi sampai ke sana pun tidak gampang, karena ada komitmen dari pemerintah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Herman bahwa Presiden sudah melakukan suatu komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi daripada karbon 26%-nya. Dan ini merupakan suatu komitmen internasional yang kita juga dicermati oleh negara yang lain. Dan kita harus betul-betul patuh terhadap hal ini. Akan tetapi setiap izin yang sudah diberikan untuk lahan yang masih tetap dapat dikerjakan, itu masih tetap harus kita kembangkan. Karena sekali lagi memang this is the point of no return business. Jadi kita dalam kelapa sawit itu kita harus tetap memperbaiki diri, dan pada saat yang sama kita menjadi juara dunia. Dalam sisi produksi kita sudah juara dunia, akan tapi dalam segi citra seolah-olah kita masih berada di bawah Malaysia. Oleh karena itu juga kebanggaan nasional kita, dan ini saya kira terutama anak bangsa yang muda-muda ini ya, bagaimana kemudian mereka tahu seperti yang dikatakan oleh Mbak Audi dan Mas Ari Lasso bang dalam lagunya ya, bahwa kelapa sawit adalah anugerah terhadap bangsa kita, dan kemudian harus kita pelihara keberlangsungannya, terutama dengan menjaga lingkungan global. Terima kasih Prof. Gembira, kita berikan apresiasi buat beliau. Pak Herman. Ya. Untuk kami di Komisi 4 ini memberikan perhatian khusus di perkebunan. Kalau kehutanan, itu jelas di dalam Undang-Undang 41 tahun 99 bahwa kementerian mempunyai kewenangan mencabut izin dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di lahan-lahan pertanian juga demikian, bahwa Kementerian Pertanian bahkan dengan Undang-Undang Lahan Pangan Berkelanjutan ini mempunyai kewenangan bagaimana untuk memproteksi lahan pangan ini menjadi lahan pertanian. Ada celah bolong di perkebunan bahwa sistem pengawasan terhadap pelaksanaan perkebunan itu tidak melekat di dalam institusi atau di Kementerian Pertanian, yang tentunya di dalam nomenklaturnya salah satunya adalah membidangi masalah perkebunan. Ini yang kami cermati, sehingga ketika ada judicial review untuk pasal 21 dan pasal 47, tentunya adalah kesempatan kami untuk memperbaiki, dan tentunya kita akan tunjukkan bahwa misalkan black campaign yang kita terima kan rata-rata masuk ke lingkup ekologi gitu ya. Kita akan betul-betul nanti memberikan tekanan yang besar sekali di dalam undang-undang itu, bahwa faktor ekologi ini juga faktor lingkungan ini menjadi satu perhatian khusus di perkebunan di Indonesia. Nah ini yang tentunya saya kira ada sisi positif bahwa setengah tahun ini kami juga menseriusi bagaimana memahami pasal demi pasal di dalam undang-undang perkebunan ini, di mana tidak bisa ada yang menyentuh secara teknis gitu ya. Hanya pemberdayaan kita sifatnya masuk kepada perkebunan-kebunan rakyat, dan kemudian si pemilik perkebunan hanya memiliki keterkaitan administratif kepada BPN misalkan. Ini yang kemudian ini impossible. Yang lahan yang digunakan ini adalah negara, mendapatkan hak pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian ini menjadi lahan perkebunan. Masa tidak bisa disentuh secara teknis oleh pemerintah? Ini yang kemudian akan kita perbaiki ke depan. Baik. Ya, jadi saya kira jawabannya kenapa tidak bisa mengcounter black campaign, saya kira kita sudah bukan kurang-kurangnya lagi membuat keputusan-keputusan, termasuk bagaimana kita juga memberi dorongan anggaran kepada Menteri Kehutanan untuk membangun rumah-rumah rumah-rumah rumah orang hutan, yang itu bukan dana sedikit, itu dana besar untuk bisa mengalihkan komunitas mereka dari perkebunan ke hutan-hutan lainnya yang masih tentunya bisa beradaptasi dengan itu. Jadi saya kira ke depan ini adalah memang kesempatan kami untuk mereview dan kemudian merevisi undang-undang perkebunan, agar tadi bahwa kita bisa mengcounter black campaign, kita juga bisa menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita rejimnya adalah rejim yang patuh terhadap keberlanjutan. Baik, terima kasih Bang Herman. Kita berikan apresiasi. Penutup, Pak Herman. Baik, terima kasih. Saya kira kita melakukan upaya-upaya green campaign yang seperti antisipasi terhadap LSM yang selalu menuduhkan fakta-fakta yang barangkali belum tentu benar. Dan kita melakukan kerjasama studi-studi untuk mendapatkan bukti atau data empiris sehingga apa yang dituduhkan itu tidak benar. Kenyataannya sekarang walaupun ada penolakan dari Eropa dan Amerika untuk biodiesel ya, namun untuk konsumsi yang lainnya kan masih terbuka pasar kita seperti Bangladesh itu masih terbuka. Jadi memang dampaknya belum begitu terasa banyak ya. Toh pasar kita masih terbuka.
terbuka luas. Ya. Namun tentu ini harus kita antisipasi. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah menerapkan prinsip dan kriteria yang sustainable palm oil itu. Ini yang harus kita dukung. Dan tahun ini insya Allah kita sudah bisa melakukan sertifikasi ISPO karena kita sudah melakukan pelatihan auditornya dan sosialisasi sudah mulai dilaksanakan. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi buat Pak Endrajat. Terima kasih pada Pak Endrajat, Pak Herman, dan juga Bapak Gumira sudah hadir pada kesempatan kali ini. Paling tidak ada beberapa hasil yang kita bisa rangkum. Tentu saja tidak mungkin menyelesaikan, tetapi kita sudah mendapatkan masukan-masukan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Terima kasih untuk Junedi, Arif, dan juga Metian untuk aspirasi dan juga pandangan Anda. Paling tidak ada 3C yang harus dilakukan. Kalaupun itu tidak memberikan jalan, tetapi paling tidak dari tadi saya dengar kata-kata ataupun kalimat ini. Yang pertama ada hilirisasi, yang kedua ada ekstensifikasi, yang ketiga jangan lupa teruslah koreksi diri. Saya Charles Bonar Sirait, selamat malam, salam mencerdaskan bangsa. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terurai, hitam dan bergelombang. Dialah diriku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Orangnya ramah tamah, berbudi bahasa. Setiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada yang di duanya. Oh sungguh beruntung, bahagia. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terurai, hitam dan bergelombang.